Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah mentari senja ini, semoga teman-teman sehat selalu dan selamat datang kembali di Helmet Talk. Nah, sekarang kita bakal bahas helm viral dari pabrikan lokal, yaitu NHK Mark I. Check it out. Aduh, helmnya pasti bagol karena double visor nih. Semoga helmnya nggak bagol. Harapan teman-teman terwujud nih karena si NHK Mark I ini shellnya kecil dan yang paling gua suka itu helmnya ringan banget, brother. NHK Mark I dibesut dengan bentuk dan desain helm yang cukup familiar di lini-lini helm full face kekinian. Bentuk yang oval dan berspoiler panjang menunjukkan desain dasar yang mengusung aerodinamika. Bahan batok Mark I ini masih sama seperti helm-helm lain di range di bawah 1 juta, yaitu ABS. Sedangkan homologasi keamanan Mark I yang tertera di helm hanya SNI saja. Bobot Mark I tergolong ringan di kelasnya. Tertulis di samping kiri helm persis seperti di helm Shoei, 1450 gram dan 1550 gram kalau ada tambahan aksesoris. Tapi sejauh ini kita belum tahu nih kira-kira ada aksesoris apa ya yang ditawarkan sama NHK untuk si Mark I ini. Setelah ditelaah, build quality NHK Mark I ini asli rapih dan bagus banget ya. Untuk di range harga 700.000 sampai 1 juta, worth it abis sih kalau teman-teman meminang helm ini. Size batok yang kecil pun cocok buat riders Indonesia pada umumnya nih. Dan ini sih ya yang sebenarnya orang-orang benar-benar pengen. Enak dilihat dan proporsional. Next, desain yang sederhana membuat helm ini beda dari helm-helm full face modern ini yang relatif lebih banyak lakukan dan super agresif. Mungkin ya acuannya ke AGV Pista GPRR ya. Nah, plus logo NHK yang jauh lebih kecil dari biasanya juga menambah nilai plus simplicity si Mark I ini. Belakangan ini panas banget ya. Nah, ngeliat si NHK Mark I ini, dia ventilasinya nggak terlalu banyak. Kira-kira panas nggak ya? Helm ini memiliki satu mouth fan, satu top fan, dan 2 exit fan. Dari jumlah fan-nya cukup standar sih. Tapi airflow kerasa dari mouth fan dan top fan terasa cukup signifikan. Yang gue suka dari NHK ini, lubang ventilasi benar-benar dibuat untuk memaksimalkan aliran angin dari top fan. Terutama mouth fan-nya yang benar-benar langsung nyemurin udara ke mulut dan hidung kita. Jadi, bikin adem pas jalan. Pergerakan tutup mouth fan-nya ada 2 step, full dan setengah. Sedangkan tutup top fan hanya buka tutup pada umumnya dengan slide ke depan atau belakang. Karena jumlah fan yang gak terlalu banyak, helm ini pun jadi terasa tentram ya pas pakainya. Suara angin gak terlalu mengganggu, bahkan pas dibawa kencang sekalipun. Airflow melalui ventilasi akan optimal nih, kalau alur dan lubang di IPS didesain baik. Jadi, pas rolling, aliran angin kerasa mengalir di atas kepala yang fungsi utamanya untuk mengeluarkan udara panas pas kita pakai helmnya. Well done! Nah, ini yang paling gue salut sama NHK nih. Di Indonesia itu, riders itu kebagi jadi 2 tim. Yang pertama adalah tim single visor dan kedua tim double visor. Dan NHK berani mengakomodir 2 kelompok ini. Karena si NHK Mark I ini dia dibanderol dalam 2 versi. Yang single dan double visor. Dan yang paling khusus untuk Mark I ini, NHK menghadirkan si visor paling barunya yang disebut RHD Lens. Check it out. NHK memperkenalkan jenis visor barunya, RHD Lens Visor. Dengan RHD yang singkatan dari Revolutionary High Definition. Diusung sebagai visor yang menggunakan material aerospace dan mampu mengurangi bias cahaya. Tapi sebenarnya pas gue pakai, feel-nya kurang lebih sama sih. Kayak visor light smoke pada umumnya. Nah, sedangkan untuk sun visornya, sun visor Mark I ini punya spesifikasi yang sama dengan RHD Lens Visor utama. Dan feel-nya pun sama seperti sun visor pada umumnya. Tuh sun visor pun standar, ada di samping ratchet kiri dan buka tutupnya gampang banget. Dan konstruksinya kokoh. Untuk visor lock, dia ada di tengah. Mekanismenya sederhana, di mana ada pengait berbahan plastik di atas mouth fan dan di visor. Saran dari gua, mekanisme yang kayak gini, buka tutup visornya santai aja ya. Walaupun untuk kaitan si Mark I ini terasa kokoh. Yang mau gue highlight di sini, visor ini belum dapat sertifikasi Class 1 Optic Lens. Selain semua itu, ya gue gak begitu masalah sih dengan visor bawahnya ini. Enak kok dipakai siang dan malam.
Dua kata, lembut dan hangat. Agak aneh sih dengernya ya. Nah, ini impresi pertama gue ketika pas gue pakai si Mark I ini. Si busanya itu lembut, dan dia tuh nyimpen panas ya. Tapi ini asli enak banget kalau teman-teman pakai di cuaca dingin ya, atau pas malam-malam. Kita lihat detailnya, check it out. Jujur ini helm NHK pertama yang benar-benar gue pakai nih, dan bahan busa dalamnya ini lembut banget. Nggak pakai balklava pun tetap nyaman dan bikin betah. Dari kualitas jahitan dan pemilihan materi fabriknya rapih dan terkesan mewah. Nah, ada satu hal yang menarik nih, di mana si busa Mark I ini bisa dibilang dia nyerap panas ya. Jadi kalau dipakai pas cuaca dingin itu enak banget. Tapi kalau pas panas sebaliknya, jadi kurang nyaman karena jadi makin gerah. Liner atau bus dalamnya semua sudah bisa dilepas dengan mekanisme kancing yang gampang banget nih buat dilepas pasang. Ini udah standar umum sih untuk helm-helm modern ini. Jadi buat cuci busanya gampang. Mungkin satu hal yang bisa diimprove dari busanya adalah penyerapan keringatnya yang menurut gua kurang. Jadi kalau keringatan cukup banyak, jadi kerasa basah. Solusi sementara buat ini, gua kalau siang pasti pakai balklava biar keringat nggak terlalu ganggu. Nah, IPS Mark I ini berwarna putih ya, seperti pada helm umumnya di range di bawah 1 juta. Apa bedanya sama yang warna hitam? Sepengetahuan gue perbedaannya ada di bahannya sih. Tapi warna sebenarnya nggak begitu menentukan, karena arah yang terbaru sekalipun ternyata IPS-nya pun berwarna putih. So far nilai plus dari busa terbaru NHK ini halus, nyaman, dan terasa mewah. Hal yang harus diimprove itu penyerapan keringatnya, yang untuk sekarang bisa diakalin pakai balklava. Belum beli seremonik gue guys. Oke. Untuk fittingnya ini hal yang paling gue suka sebenarnya dari Mark I ini, dan bisa dibilang ini cocok banget buat orang Indonesia ya. Nah, untuk retention systemnya atau pengunciannya dia masih micrometric. Dengan sizing L kecil 58-59 cm. Pas gue pernah pakai helm ini, fittingnya enak banget. Cocok untuk orang Indonesia yang rata-rata punya bentuk kepala bulat hingga semi oval. Semua sisi helm benar-benar meluk kepala dan gak ada space kosong yang bikin helm ngegantung. Bobotnya yang ringan bikin serasa nggak pakai helm yang kalau dibawa jarak jauh dijamin gak akan pegel. Retention system atau sistem pengunci talinya yang menggunakan micrometric pun bikin enak untuk harian sih. Yang bikin gue suka juga si plat micrometricnya ini bahannya besi, walaupun feel besinya masih kerasa cukup murah. Nah, salah satu hal yang gue suka juga adalah jarak pandang dari mata ya. Jarak dari mata ke visor itu nggak terlalu jauh, jadi visibilitas horizontal dan vertikal itu nyaman banget. So, the conclusion is price to value Mark I ini benar-benar di luar nalar sebenarnya sih. Karena di range harga 700 sampai 850 ribu, sampai kalau motifnya 1 juta, udah bisa dapat helm dengan build quality di atas rata-rata. Fitting helm juga cocok untuk riders Indonesia yang mayoritas lebih milih helm dengan shell kecil, jadi proporsional pas dipakai. Secara fungsi helm ini didesain untuk harian, kotaan atau jarak-jarak menengah bolehlah. Visor bawaan yang udah smoke juga salah satu poin plus, jadi kalau matahari benar-benar terik, pas nurunin sun visor jadi lebih efisien. Jadi gimana nih? Buat teman-teman yang belum beli NHK Mark I, tertarik? Oke, boleh komentar rasa penasaran kalian. Dan buat teman-teman yang udah beli NHK Mark I, yuk kita diskusi karena gue percaya kalian pasti punya impresi yang unik. Oke, terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. See you on the next episode. Thank you.